Selamat pagi guys. Mau menginfokan kalau hari ini aku sarapannya americano. Enak. Kopi itu enak. Nggak bisa ngopi kan karena sakit perut kan. Nggak bisa ngopi kan karena punya asam lambung, punya emah. Makanya jangan suka nyalahin makanan. Allah itu menciptakan air yang mengalir, tumbuh-tumbuhan, binatang melata, dan hewan-hewan yang beranak pinak itu adalah makanan yang sehat guys. Dan nggak boleh kalau sakit nyalahin makanan. Aku nggak bisa makan ini, nanti ini ku kambuh. Aku nggak mau makan ini, nanti ini ku kambuh. No, jangan bilang gitu guys, nggak boleh. Makanan itu sehat, semua yang Allah ciptakan di muka bumi ini semuanya baik. Terkadang penyakit itu datangnya dari dosa diri sendiri. Jadi kalian harus belajar melihat ke dalam diri sendiri. Kalian punya salah apa, kalian dosanya apa gitu kan. Kayak contoh nih, kalau yang suka batuk-batuk, sariawan, itu tuh biasanya kuat melawan suami, kuat mengomel suami. Jadi kalau ada perempuan yang batuk-batuknya nggak berhenti-berhenti, terus sariawan, itu biasanya di rumah dia tukang pengomel guys. Sorry ya, jangan tersinggung. Terus kalau dia itu darah tinggi, itu biasanya dia emosian, suka memendam amarah. Kalau marahnya meledak-ledak, itu ada di dalam beberapa kitab. Ada di dalam kitab disebutin itu penyakit yang berasal dari dosa sendiri. Jadi sebelum kalian menyalahkan makanan yang Allah berikan, kalian harus melihat ke dalam diri sendiri dulu. Hari ini aku salah apa ya? Aku bukan sok suci guys, bukan mau bukan mau menggurui, tapi aku mau berbagi sedikit pengetahuan yang aku miliki. Kan dari semua penyakit aku baca kan. Nah, kalau ada yang aku ngerasain gitu, nah disitulah aku ngerubah guys. Tuh, waktu aku kemarin ambeien itu ternyata penyakitnya yang timbul karena dari dalam diri aku. Jadi aku tuh orangnya kan suka mendem masalah gitu kan. Ada apa-apa tuh aku nggak pernah cerita ke orang tua, saudara, ke temen atau kalaupun aku curhat-curhat ya biasa aja. Tapi aku nggak pernah ngeluarin masalah pribadi aku. Jadi semua yang aku alami selama hidup itu aku pendem guys, aku pendem sendiri. Jadi kan jadi sampah kan, jadi amarah gitu. Nah itu timbullah dia karena mulut aku ini terkunci, mulut bawah juga terkunci gitu. Nah bahasanya kan yang diterangkan sama ustadz itu, jadi kaku memang orangnya. Kalau punya penyakit itu orangnya kaku. Aku jujur aku kaku guys, aku tuh kaku, garing, gak asik dan membosankan emang. Karena aku emang nggak suka cerita-cerita masalah pribadi tuh. Aku nggak suka cerita gitu kan. Aku sukanya kalau ketemu sama temen ya udah kita have fun aja, cerita masalah hobi kayak apa gitu, asal jangan masalah pribadi gitu. Jadi aku tuh pengen orang tuh taunya aku seneng aja. Aku nggak mau mereka taunya sedih-sedih aku. Dan semenjak aku belajar tentang ilmu energi, vibrasi, frekuensi, ternyata cerita hal-hal yang sedih, hal-hal yang nggak enak itu juga bisa mentransfer energi negatif kita ke lawan bicara kita. Ya kalau dia orangnya itu masa bodoh kayak aku guys, tapi kalau dia orangnya baper, gampang masuk ke hati gitu, nanti cerita kita itu bakalan masuk ke alam bawah sadarnya dia, dan dia jadi kepikiran, ikut sedih, terus dia bisa juga ngalamin hal yang aku ceritain gitu kan. Jadi kalau kita lihat itu kenapa orang yang berkawan gitu kan, 4-5 orang gitu, biasanya satu circle itu dia akan ngalamin hal yang sama dari pertama, hal buruk dari temannya alami gitu. Karena dia cerita nih sama beberapa temannya ini, terus temannya itu karena ceritanya tuh berulang-ulang, masuklah ke alam bawah sadarnya mereka, dan alam bawah sadar itu jadi menarik energi yang sama seperti orang yang cerita itu guys. Makanya aku tuh nggak mau guys. Tapi karena aku pendiam, banyak menahan hal sendirian, justru aku malah dituduh mulutku ini dikunci sama jin, sama setan guys. Sampai aku dibilang sesat kan sama ini kemarin.
aku tuh dibilang ya mulutku dikuncicin karena emang aku suka cerita gitu kan. Terus cerita pagi ini guys, aku mau berbagi sedikit pengetahuan yang aku tahu, jadi biar kalian itu bisa juga belajar dikit-dikit gitu. Aku kan juga nge-share apa yang aku tahu, apa yang udah aku pelajari dan aku tahu gitu. Cuma karena aku bukan psikolog, aku bukan hipnoterapis, jadi aku nggak tahu gitu penyampaian yang benar tuh gimana gitu. Karena aku mulai dari mana tuh aku nggak tahu gitu. Gimana ya? Ilmu ini tuh sudah lama, sejak zaman Nabi udah diajarkan ilmu afirmasi, positif, energi, vibrasi, frekuensi, dan Nikola Tesla pun udah membuktikan gitu kan. Kalau kita itu mau kaya aja, kita itu harus paham ilmu 369. 369 itu artinya energi, vibrasi, frekuensi guys. Jadi kalau 3 ini selaras, hati, pikiran dan apa ya satunya, hati, pikiran, dan ucapan. Itu kalau selaras guys, kamu minta apa aja sama semesta tuh dikasih. Semesta itu mendengar getaran, bukan mendengar doa yang diulang-ulang, bukan mendengar apa ya. Jadi kenapa kita itu harus selaras gitu kan? Kan ada orang itu yang dia ngomongnya gini tapi hatinya lain gitu kan. Dia cerita ini hatinya lain, itu belum selaras guys. Jadi kita itu harus selaras hati, pikiran, dan ucapan. Kita benar-benar harus selaras, baru kita bisa mencapai 369 itu. Jadi kalau kalian tuh lihat orang yang hidupnya mudah, pengen apa kecapai, itu kan jangan seujon guys. Jangan kira-kira dikit pesugihan, kira-kira dikit-dikit ngira dia tuh pakai ilmu hitam, itu jangan. Mungkin dia punya ilmu yang kita nggak ketahui gitu kan. Memang ada orang-orang yang diciptakan begitu guys. Semesta ini ada beberapa tipe manusia yang dia itu diciptakan dari apa namanya, diciptakan untuk mudah dalam segala hal. Dia minta apa aja diturutin gitu, mau dia jahat mau dia baik. Tapi kalau dia selaras sama semesta, jangan main-main kalian dengan orang seperti itu ya. Aku kasih tahu ya, bukan ngancam guys, tapi emang orang-orang kayak gini tuh jangan diganggu. Orang yang udah selaras sama alam itu biasanya dia nggak perlu buat ngotorin tangannya buat ngebales orang yang jahatin dia, orang nyeritain dia nggak peduli, mau orang suka nggak suka dia nggak peduli gitu kan. Yang penting semesta itu bakalan ngasih getaran itu ke orang yang jahat ke dia gitu kan. Semesta itu ngelihat kok dengan getaran kita, orang ini baik kok tapi dijahatin gitu, nanti kejahatan itu mental gitu kan. Bahkan Ustadz tuh pernah menjelaskan, omongan buruk itu tidak diterima di langit, dikembalikan ke bumi pun kalau orang yang diomongin itu nggak sesuai sama yang diomongin, dia mental, baliknya ke mana, ke diri sendiri. Jadi itulah guys, ini aku cerita-cerita sambil nunggu mau keluar parkirannya, rame terus mobilku nggak bisa keluar nih, kayak apa, sempit lagi. Mana tukang parkirnya nih, ngak-ngok parkir nggak diarahin, tapi nanti keluar ya minta bayar. Aku mau keluar tapi mobilnya jalannya sempit, aku nggak berani keluar.